firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buka hati kami, buka pikiran kami, celikan mata rohani kami. Urapi juga mulut bibir lidah hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran-Mu. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Kesaksian yang indah ya dari Ibu Fanya dan anak putrinya Bianca ya. Ini membuktikan firman Tuhan ya dan amin. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah sering mendengar bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Betul ya? Apa yang Allah kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki itu kita lakukan. Tapi berapa banyak dari kita yang mungkin bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan itu? Atau apa sebenarnya kehendak Tuhan khusus buat diri saya, khusus buat hidup saya? Ya. Nah, apakah kita ya sebagai anak-anak Tuhan itu sudah sedang hidup dalam kehendaknya atau belum? Ya. Nah, mengapa melakukan kehendak Tuhan ini begitu penting Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kenapa begitu penting? Karena ini adalah tanda bukti cinta kita kepada Dia. Ya. Nah, Yohanes 14 ayat 21a katakan, saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya. Ini saya parafrasekan bahwa siapa yang mengasihi Tuhan, itu dia adalah orang-orang yang memegang perintahnya dan melakukannya. Ya. Memegang perintahnya atau kehendaknya dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara juga ingat hukum terutama yang Tuhan Yesus perintahkan buat kita, manusia-manusia ciptaannya. Apa itu? Mengasihi Tuhan. Ya, itu ada di Matius 22 ayat 37 ya. Nah, lalu ada satu alasan lagi kenapa kita begitu penting kita harus melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita adalah makhluk kekal. Dan Allah tidak ingin kita binasa dalam kekekalan nanti. Allah ingin kita bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Nah, Tuhan katakan ya, Yesus katakan di Matius 7 ayat 21 bahwa mereka yang masuk ke kerajaannya adalah siapa? Adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, Matius 7 ayat 21. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah atau belum. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa kehendak bebas kita yang Tuhan berikan buat kita itu sudah selaras dengan kehendaknya Tuhan? Apakah keputusan yang kita ambil ya dalam hidup, kita pasti sering mengambil keputusan ya, sampai hari ini juga pasti setiap hari kita mengambil keputusan. Atau pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Bagaimana kita mengetahui apakah pilihan keputusan kita itu sudah sesuai dengan kehendaknya? Nah, bagaimana juga kita bisa tahu dengan pasti apa kehendak Tuhan dalam situasi hidup kita? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau paparkan ada 3 tanda ya untuk mengecek apakah kita sudah sedang hidup dalam hadiratnya, dalam kehendaknya atau belum. Ya. Nah, tanda pertama, kehendak Tuhan itu selalu selaras dengan firman-Nya atau selalu selaras dengan Alkitab. Ya. Nah, mari kita buka di Roma 12, ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Apa kata Rasul Paulus mengenai kehendak Tuhan? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara kita mengukur hidup kita, cara kita mengukur karakter kita, ya, kelakuan kita, perkataan kita, pikiran kita, apakah sudah sesuai dengan kehendaknya, adalah dengan bercermin kepada firman Tuhan. Amin. Nah, jika kita ingin hidup dalam kehendak Tuhan, maka kita harus mengikuti pola Alkitab. Dalam hidup kita ada dua pola, kita sebagai orang Kristen, pola Alkitab dan pola dunia. Nah, tentu yang kita ikuti adalah pola Alkitab. Nah, caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Mari kita buka di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ya, kita belajar ya, Bapak Ibu Saudara. Ayat 22 yang wanita bacakan ya. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, pria. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, wanita. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 sama-sama ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering diingatkan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Betul ya? Selalu diingatkan untuk baca firman Tuhan setiap hari. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Yakobus mengibaratkan itu seperti bercermin. Ya. Nah, di sini yang setiap hari bercermin siapa? Semua ya. Semua bercermin setiap hari, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, membaca Alkitab, firman Tuhan itu kita tidak boleh lakukan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, ya. Atau karena mau capai target nih, ya. Satu hari saya baca 3 pasal. Ya udah, karena waktu sudah mepet, sudah harus berangkat ke kantor atau sudah harus tidur dan ngantuk, bacanya cepat-cepat, ya. Baca firman itu kita harus baca dengan perlahan dan kita resapi, ya, kita renungkan. Kadang tidak salah kalau kita hanya baca mungkin 10 ayat, tapi 10 ayat ini berbicara begitu kuat pada kita, sehingga kita ulang lagi, ya, ayat itu, ayat yang sama. Gak apa-apa, itu Roh Kudus sedang berbicara dengan kita melalui ayat firman Tuhan itu, ya. Nah, kadang kita membaca Alkitab, membaca firman itu juga ada kontradiksi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada kontradiksi? Karena selalu ada bagian hidup kita yang perlu dan harus diubah. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi alat, cermin untuk kita mengubahnya. Ya. Firman Tuhan menjadi alat yang efektif untuk itu. Saya sebut ini sebagai cermin spiritual, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau kita tidak bercermin ya, Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu di sini pasti tiap hari bercermin lebih dari 5 kali ada ya. Nah, kalau kita tidak bercermin, kita tidak tahu apa yang tidak beres dengan wajah kita, atau ada rambut kita yang berantakan mungkin ya. Nah, sama halnya kalau kita tidak rajin bercermin pada firman Tuhan, Alkitab, ya. Maka kemungkinan besar juga kita tidak mengetahui ada bagian-bagian dalam hidup kita yang ternyata belum beres di mata Tuhan. Menurut Alkitab, menurut firman-Nya kontradiksi. Ya. Ada yang bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak bercermin bahwa ada noda perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita, perbuatan kita
itu yang tidak sesuai dengan firman-Nya, bernoda, Bapak Ibu Saudara. Nah, ambil contoh kita bercermin, lihat wajah kita. Kalau kita bercerminnya buru-buru, sementara di wajah kita, pipi kita ternyata ada satu bintik kecil, bintik jerawat ya Bapak Ibu Saudara. Ini remaja ya, para remaja di sini atau Bapak Ibu yang pernah muda pasti tahu ya, jerawat itu menyebalkan. Ya. Nah, kalau kita memandang cermin itu sekilas dan cepat ya, kita mungkin tidak bisa lihat, luput dari pandangan kita ada bintik kecil, cikal bakal jerawat itu. Tapi kalau kita melihat dengan teliti dan kita sadari ada bintik kecil noda jerawat, bintik kecil jerawat itu, kita bisa lakukan segera tindakan, kita kasih obat jerawat. Ya. Nah, kalau kita buru-buru ya bercermin, udah langsung berangkat ke kantor, besoknya buru-buru lagi dan sebagainya, akhirnya jerawat itu membesar ya Bapak Ibu Saudara. Dan jerawat membesar akan lebih susah untuk diobati. Selain itu, bukan hanya susah diobati, setelah sembuh bekasnya itu lebih susah untuk hilang, butuh waktu lebih lama untuk hilang. Nah, sama halnya dengan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kalau kita bercermin pada Alkitab, bercermin, atau mungkin kita tidak bercermin, kita tidak akan tahu ada noda yang tidak berkenan dari pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita di mata Tuhan. Ya. Tapi kalau kita bercermin dengan teliti, ya, kita ikuti suara Roh Kudus lewat ayat firman yang kita baca, kita akan tahu saya sudah sampai mana, perbuatan saya sudah sampai mana, sudah sampai berkenan di mata Tuhan atau belum, masih ada noda atau belum. Ya. Nah, segera kita bereskan. Ya, jika kita membaca firman Tuhan menjadi cermin dan firman Tuhan itu berbicara kuat pada kita, kita tahu itu Roh Kudus sedang menegur kita, sedang mengingatkan kita. Ya. Oke. Nah, ini penting ya, bercermin dengan seksama ya. Ibu-ibu di sini pagi hari ya, habis pakai make up ya, pakai bedak, pakai krim muka, buru-buru nih ya, udah harus ke pasar ya. Tahu-tahu bedaknya ikut ketebalan ya. Sampai di pasar, abang tukang sayur bilang loh, Bu, itu muka ibu kok siang tapi lehernya malam ya Bu. Nah itu kalau bercerminnya buru-buru. Sama kita kalau baca Alkitab pun jangan buru-buru ya. Jangan kejar target 1 tahun harus selesai dari Kejadian sampai Wahyu ya. Oke. Nah kemudian tanda kedua, tanda pertama apa tadi? Selaras dengan firman-Nya. Kehendak Tuhan itu selalu selaras dengan firman Tuhan Alkitab. Nah, tanda kedua Bapak Ibu Saudara. Karena kita hidup itu pernah mengalami kebingungan, ya, keraguan. Apakah ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Kadang kita harus memilih. Ya, kita dihadapkan satu pilihan, kita harus segera mengambil satu keputusan, lalu kita bertanya ya kepada hamba Tuhan, kepada teman-teman seiman. Biasanya jawabannya apa Bapak Ibu Saudara? Kamu doa saja, tanya Tuhan ya. Oke, kita lakukan, kita doa, tanya Tuhan. Tapi Tuhan biasa langsung menjawab kan? Ya puji Tuhan, Tuhan langsung jawab. Tapi ada juga kalanya Tuhan seakan tidak menjawab Bapak Ibu Saudara. Pernah ngalamin seperti ini? Ya, Tuhan tidak menjawab, atau mungkin Tuhan sudah menjawab tapi kitanya yang tidak peka, atau kita yang tidak ngeh dengan jawaban itu. Nah, bagaimana? Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Sementara kita sudah harus buat keputusan, ya. Sementara kita sudah harus memilih, ya. Nah, inilah perlunya tanda kedua, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tahu pilihan kita, keputusan kita itu sesuai dengan kehendaknya atau enggak? Tanda kedua itu adalah damai sejahtera. Ya, ada damai sejahtera. Ya. Nah, ini adalah satu indikator yang kita rasakan di dalam hati kita. Ya,
peace of mind. Nah, dengan adanya indikator itu dan juga selaras dengan firman-Nya tentu saja, tanda pertama tadi, kita akan tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu, jalan yang akan kita pilih itu Tuhan kehendaki. Ya. Nah, sekarang masuk ke tanda ketiga. Tanda pertama Alkitabiah, tanda kedua damai sejahtera, tanda ketiga. Nah, sebelum masuk ke tanda ketiga, saya mau sampaikan, damai sejahtera tadi itu berbeda Bapak Ibu Saudara dengan namanya kenyamanan atau rasa apa yang enak bagi diri kita. Ya. Damai sejahtera berbeda dengan kenyamanan. Ya. Peace of mind berbeda dengan comfort, kenyamanan, nyaman. Ya. Nah, contoh Rasul Paulus pada saat dia hidup ya, dia melakukan kehendak Bapa ya, melakukan kehendak Allah, yaitu mewartakan Injil kepada orang-orang non Yahudi ya, termasuk kepada kita semua saat ini yang menikmati hasil pelayanan dia ya. Nah, selama pelayanannya, apakah Rasul Paulus mengalami kenyamanan terus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia masuk penjara ya, yang gelap, bau, sempit. Kemudian kapalnya juga diombang-ambing oleh ombak. Pernah mengalami kapal karam juga. Pernah diancam mau dibunuh. Nyaman gak itu? Comfort gak buat dia? Tidak ya. Tapi apakah itu berarti dia tidak sedang melakukan kehendak Tuhan? Tidak. Dia justru sedang melakukan kehendak Tuhan. Nah, tapi ada satu yang dimiliki oleh Rasul Paulus saat dia mengalami ketidaknyamanan itu. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Dia memiliki damai sejahtera di hatinya. Buktinya apa? Pada saat dia di penjara, kita tahu kisahnya, dia bisa memuji menyembah Tuhan, bernyanyi ya, di ruangan yang gelap sempit bau itu. Dan akhirnya ada jiwa bertobat ya. Kepala penjara bertobat dan seisi keluarganya. Ya, nah itu. Jadi saya mau katakan bahwa damai sejahtera itu berbeda dengan kenyamanan. Ya. Nah, saat melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu juga ada resiko, ada ketidakpastian. Ya. Nah, tetapi hal itulah sebenarnya ya, hal-hal yang tidak pasti, resiko, itu yang membuat kita akhirnya datang kepada Tuhan, mau nggak mau. Ya. Itu membuat kita bergantung, berharap kepada Tuhan untuk menolong kita dalam proses melakukan kehendaknya. Ya, seperti Ibu Fanya tadi dengan anaknya cari sekolah, cari universitas, itu mengalami ketidakpastian ya. Ini pasti nggak saya diterima di kampus ini. Ya. Nah, tapi mereka datang kepada Tuhan. Nah, tanda ketiga, perlunya iman. Tanda bahwa kita sedang hidup dalam kehendaknya adalah, atau pilihan kita, keputusan kita sesuai dengan kehendaknya atau enggak, adalah perlunya iman. Ya. Nah, iman ini menjadi tanda ketiga tadi ya, selain damai sejahtera dan firman Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Mengapa perlu iman dalam melakukan kehendak Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan senantiasa menempatkan kita itu pada kondisi di mana kita akan makin mendekat dan memerlukan Dia. Disitulah dibutuhkan iman. Dan iman itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Di Lukas 18 ayat 8, ya, saya bacakan saja. Yesus katakan, apakah nanti saat Dia datang, Dia mendapati iman di bumi ini? Lalu Ibrani 11 ayat 6. Apa kata surat Ibrani ini? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa sih Allah ingin selalu kita dekat dengan Dia, mendekat padanya? Apa benar
Tuhan itu ingin selalu dekat dengan kita, dan sebaliknya juga Dia ingin kita dekat kepadanya. Nah, saya kasih satu bukti Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pasti tahu, ingat ya, Tuhan mengumpamakan dirinya dan kita itu seperti apa? Gembala dan domba-domba. Nah, kenapa demikian? Bukan tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satu artinya adalah gembala itu selalu memastikan domba-domba itu dekat dengannya dan selalu dalam pengawasannya. Ini gambarnya boleh ditampilin, Theo. Ya. Nah, di mana ada gembala, di situ ada domba-dombanya. Ya. Jadi Tuhan mengibaratkan hubungan kita dengannya seperti gembala dan domba. Luar biasa bukan saudara? Ya. Nah, Tuhan ingin kita bergantung kepadanya. Bukan hanya pada kekuatan, kepintaran kita, bukan pada sumber daya kita, uang kita, ya, aset kita, kekayaan kita. No. Ya. Terkadang Tuhan itu mengosongkan diri kita dulu Bapak Ibu Saudara. Terkadang Tuhan izinkan sumber daya kita terbatas. Supaya apa? Ya, tadi Ibu Fanya sampaikan sumber dayanya terbatas. Uang untuk masuk sekolah, masuk kuliah itu terbatas. Tuhan izinkan itu. Dan Tuhan pakai kondisi itu untuk membuat kita bisa menggunakan dan atau melatih menggunakan iman kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Amin. Ya, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami permasalahan. Ya. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi. Berada dalam masalah itu bukan berarti hidup kita sedang tidak dalam kehendak-Nya. Masalah yang saya maksud ini bukan masalah yang terjadi karena kebandelan kita ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan perintahnya. No. Tapi jikalau masalah itu memang terjadi karena kekhilafan kita, karena kesalahan kita, karena kita bandel, karena ketidaktaatan kita, percaya Bapak Ibu Saudara, jika kita mengaku meminta ampun, diampuni. Nah, Tuhan bisa jadikan masalah itu menjadi alat buat Dia, ya, alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Nah, justru dalam permasalahan itulah dibutuhkan iman, ya, dibutuhkan iman, ya, dan Tuhan mengizinkan itu juga supaya kita lebih mendekat kepada Dia. Ya. Soal perumpamaan domba dan gembala tadi, gembala dan domba tadi. Gembala itu diantara kawanan domba-dombanya, terkadang dia menggendong 1-2 ekor domba. Nah, domba mana yang dia gendong Bapak Ibu Saudara? Domba yang lucu kah? Domba yang cantik kah? No. Yang dia gendong adalah domba yang sedang terluka. Ya. Saya ulangi. Yang digendong oleh gembala itu adalah domba yang sedang terluka. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jika saat ini kita sedang dalam letih lesu, berbeban berat, bermasalah, Tuhan gendong kita. Ya. Nikmati saja prosesnya Bapak Ibu Saudara, tanpa mengecilkan arti masalah itu buat kita, buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, nikmati saja prosesnya. Nikmati hangatnya dekapan sang gembala aku, ya. Nikmati cintanya. Kita dekat dengan Dia, Dia dekat dengan kita. Kita digendong, didekap Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Nikmati cintanya, nikmati dekapan hangatnya cintanya. Walaupun keadaan yang kita alami itu mungkin sangat tidak mengenakan bagi kita. Ingat apa kata Roma 8 ayat 28 juga ya. Apa itu?
bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang kasih Dia. Amin. Ya. Jadi apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, kita dalam pelukan Sang Gembala aku. Ya. Yuk mari kita, saya ajak kita nyanyikan doa ini. Kerinduan kita untuk mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita nyanyi sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Biarkan ini dari doa kita ya, Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak Tuhan, mau tidak mau kita harus hidup sesuai kehendak. Dan ada 3 tanda yang sudah saya sampaikan tadi. Hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Yes Lord. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi di surga. Biar jadi doa kita. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Amin, amin. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita hidup dalam kehendak-Nya, hidup kita menjadi berharga. Ya, hidup kita menjadi penuh. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, ada yang masih bertanya, apa tujuan hidup saya di dunia ini? Saya mau katakan, mari jadikan hidup menurut kehendak-Nya sebagai tujuan hidup kita. Mulai hari ini sampai nanti tiba kesudahannya. Amin. Ya. Jadikan itu tujuan hidup kita. Hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 tanda tadi ya. Tanda pertama selaras dengan firman Tuhan, tanda kedua damai sejahtera, tanda ketiga perlunya iman. Itu merupakan panduan atau tanda yang umum dan mendasar. Itu bisa menjadi screening awal ya. Saringan awal dalam hidup kita ya, untuk kita menyaring hal-hal dalam keseharian kita.
ya. Nah, Roh Kudus pasti singkapkan saat ini ya kepada kita hal-hal apa saja yang masih harus Bapak, Ibu, Saudara dan saya buang di dalam hidup saya, dalam hidup kita. Hal-hal apa saja yang belum atau tidak sejalan dengan kehendaknya, bahkan malah bertentangan, Bapak, Ibu, Saudara. Saya berdoa Roh Kudus ingatkan di hati Bapak, Ibu, Saudara saat ini. Hanya Bapak, Ibu, Saudara yang tahu dan Roh Kudus yang tahu. Ya. Lawan Roh Kudus. Hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai firman. Hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera di hati Bapak, Ibu, Saudara. Itu harus kita buang. Kemudian hal-hal yang tidak meningkatkan iman kita kepadanya. Bahkan hal-hal yang membuat kita jauh daripadanya. Hal-hal yang membuat kita cenderung tinggi hati mungkin. Yang membuat kita merasa bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekayaan kita, kecerdasan kita, segala sumber daya yang kita miliki. Sehingga membuat kita merasa tidak perlu lagi mencari Dia, tidak perlu lagi makin mendekat kepadanya. Segera kita lepaskan dan kita buang hal-hal itu. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana mengetahui hal-hal yang lebih spesifik lagi dalam hidup kita, ya. Tentang misalnya pilihan-pilihan yang kita harus pilih, keputusan yang harus kita ambil, ya. Ya, hal-hal spesifik yang tidak ada di Alkitab, ya. Misalnya, apa yang Tuhan mau saya lakukan hari ini, besok, atau hal-hal seperti siapa yang harus saya nikahi. Wanita mana yang harus saya nikahi, pria mana yang harus saya nikahi, atau pekerjaan mana yang harus saya terima, atau apakah pekerjaan ini boleh saya ambil atau tidak, ya. Jurusan mana saya harus melanjutkan sekolah saya, di jurusan yang mana, lalu universitas mana saya harus mendaftarkan diri, ya. Atau bisnis apa yang harus saya geluti, atau apakah bisnis ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Atau calon menantu mana yang cocok untuk anak saya. Bapak, Ibu, di sini ada yang lagi cari menantu? Sekedar info saja, saya kebetulan single, Bapak, Ibu. Ya. Nah, selain 3 tanda tadi, ya, 3 tanda di atas, puji Tuhan, Tuhan mengaruniakan kita karunia lainnya yang menolong kita untuk lebih mengerucutkan pilihan, membuat kita tidak bingung lagi, ya. Membuat kita bisa melangkah dengan pasti, dengan jelas. Membuat kita bisa tahu bahwa ini loh kehendak Tuhan. Pilihan ini loh sesuai dengan kehendaknya. Keputusan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, apa itu Bapak, Ibu, Saudara? Yang pertama, ya, karunia yang luar biasa. Yang pertama, preferensi atau minat atau bakat kita, ya. Nah, Tuhan berikan kita karunia berupa preferensi itu, atau lebih umumnya kita sebut minat, ya. Contoh dalam hal jodoh misalnya, si A dan si B berbeda. Si A sukanya wanita yang kulit putih, rambut panjang, cerdas, ya. Si B sukanya wanita yang minatnya, ya, pada wanita yang lembut, keibuan, misalnya, ya, kulitnya sawo matang sedikit. Lalu juga dalam hal pekerjaan, ya, kita punya preferensi minat yang berbeda-beda. Itulah uniknya hidup, itulah indahnya hidup kita, ya. Samping kanan kiri Bapak Ibu pasti beda dengan Bapak Ibu, ya. Ada yang suka kerjanya di belakang meja, ya. Ya udah, berarti dia akan ambil pekerjaan yang berkaitan dengan misalnya administrasi, IT, ya. Atau ada juga yang lebih suka pekerjaan di lapangan. Berarti dia akan memilih untuk karirnya, untuk pekerjaannya itu misalnya di bagian sales, penjualan, ketemu klien-klien, ya, atau sebagai surveyor, ya, kerja di pertambangan, di mana, ya, di outdoor, di luar, ya. Nah,
Nah, Tuhan ciptakan kita dengan minat-minat yang unik, dan itu yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita, membedakan kita dengan teman-teman kita. Ya. Oke, kemudian yang kedua, ya, apalagi karunia Tuhan buat kita dalam menolong kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Yang kedua, kecerdasan roh kita. Tuhan memberikan kita kecerdasan untuk mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga mengaruniakan Roh Kudus, ya, yang akan menuntun kita mengambil keputusan dan pilihan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, bagaimana kita meningkatkan kecerdasan roh kita? Masing-masing kita di sini punya kecerdasan roh itu. Kita tingkatkan kecerdasan roh kita dengan semakin mempelajari, mengenal, menghayati kebenaran-kebenarannya, ya, firman Tuhan. Ya. Dan kita semakin meningkatkan kecerdasan roh kita dengan erat berhubungan dengan Roh Kudus setiap hari. Ya. Roh Kudus itulah menjadi penuntun kita. Ya. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, agar Dia menuntun kita melangkah dalam kehendak-Nya setiap hari. Amin. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian pribadi, ya. Kurang lebih 2 tahun lalu, ya, saya berencana untuk pindah kota, Bapak Ibu Saudara. Saya udah lama hidup di ibu kota, di Jakarta, dan saya berencana untuk pindah ke pulau yang indah ini, Pulau Bali. Ya. Nah, tentunya ini keputusan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Pindah kota, ya, pindah domisili. Ya. Artinya apa? Ya, berarti saya harus doa, ya, minta petunjuk Tuhan. Apakah ini selaras, seturut dengan kehendak-Nya atau tidak? Apakah saya pindah ke pulau ini selaras, seturut kehendak-Nya atau tidak? Apakah direstui oleh Tuhan? Ya. Nah, kenapa Bali, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini yang tadi saya bilang, ada minat, preferensi, itu membantu, ya. Kenapa saya nggak pilih pulau yang lain, misalnya Pulau Madura? Atau kenapa saya nggak pilih untuk pindah ke India, Bapak Ibu Saudara? Makanannya nggak cocok, Bapak Ibu Saudara. Bisa kurus saya 1 bulan, ya. Nah, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Apa ini mendapat restu-Mu untuk saya boleh pindah dari ibu kota ke Pulau Bali? Saya suka Pulau Bali, Bapak Ibu Saudara. Indah, ya, pantainya, gunung-gunungnya, ya, alamnya dan sebagainya. Makanannya juga banyak sekali pilihan. Ya. 1 minggu saya berdoa, 2 minggu berdoa, ada jawaban? Belum. Sementara saya udah harus mulai mempersiapkan, ya. Tapi di tengah menunggu jawaban Tuhan, di tengah-tengah saya proses berdoa mencari restunya, ya, saya terus melakukan persiapan, ya. Saya benahi apartemen saya, barang-barang yang sudah tidak dipakai saya sumbangkan, saya beri kepada orang supaya pada saat pindah nanti tidak banyak yang dibawa. Ya. Kemudian dari hal finansial juga harus saya siapkan, Bapak Ibu Saudara. 3 minggu berlalu, belum ada jawaban. Sampai satu ketika saya mendapatkan satu impresi, satu kalimat yang membuat ada damai sejahtera di hati saya. Tanda kedua tadi, damai sejahtera. Nah, kalimat itu berbunyi seperti ini. Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, selama kamu bisa menjaga hubungan kamu denganku, selama kamu bisa menjaga hubunganmu denganku lebih dekat, pergilah. Wow, saya dapat kalimat itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu saya dapatnya bukan suara audible, ya. Pindahlah anakku, boleh kamu pindah. Nggak seperti itu. Impresi itu memberikan damai sejahtera di hati. Benar. Saya menjadi lebih mantap berkemas-kemas waktu itu.
Ibu Saudara, jawaban Tuhan itu begitu anggun Bapak Ibu Saudara. Pertama, dengan jawaban tadi, Tuhan itu memberi ruang yang sangat besar bagi kehendak bebas kita. Tuhan menghormati kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita apa? Ya seperti misalnya saya pilihnya Bali. Saya nggak pilih India misalnya. Sesuai minat saya. Ya, itu kehendak bebas. Tuhan hormati, Tuhan beri ruang bagi kehendak bebas kita. Maka dari itu kita pun harus menghormati kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Jangan salah gunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan buat kita, ya. Nah, kemudian jawaban tadi, impresi tadi yang saya rasakan damai itu menuntut satu tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Menuntut satu iman dari saya. Boleh saya lakukan itu, boleh saya eksekusi rencana saya putuskan itu. Tapi ada tanggung jawab di balik itu. Tanggung jawabnya apa tadi? Tetap menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan sampai keputusan saya itu tadi, saya pindah ke Bali, membuat saya makin menjauh dari Tuhan. Nah, itu sudah pasti tidak selaras dengan kehendak. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, terakhir, apa keuntungan kita hidup dalam kehendaknya? Ya. Kesaksian tadi, ya. Jadi akhirnya hari ini Bapak Ibu Saudara, saya bisa berada di sini dan ketemu dengan Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Ya. Nah, terakhir ya, kita lihat apa keuntungan, manfaat kita hidup dalam kehendaknya senantiasa. Saya akan bacakan cepat saja. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa catat ayatnya ya. Keuntungan kita hidup dalam kehendaknya senantiasa adalah yang satu. Pertama, bukti kita benar-benar mencintainya. Ya, seperti awal tadi saya katakan di Yohanes 14 ayat 21. Kemudian yang kedua, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan senantiasa itu masuk dalam kerajaan surga. Amin. Matius 7 ayat 21. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kehendaknya senantiasa, ia menjadi saudara Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan Yesus katakan sendiri di Matius 12 ayat 50. Kemudian yang keempat, orang yang hidup dalam kehendaknya senantiasa itu didengar oleh Tuhan. Wow. Yohanes 9 ayat 31. Kemudian yang kelima, orang yang hidup dalam kehendaknya senantiasa, dia akan hidup dalam kasih karunia. 1 Petrus 2 ayat 19. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kasih karunia itu enak sekali Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada masalah, kita tetap tenang. Karena kita tahu kasih karunia Tuhan itu beserta kita. Dan bukan hanya kasih karunia Tuhan ya, bukan hanya favor of God, tapi juga favor of man. Kita juga mendapatkan kasih karunia dari sesama kita. Ya, dari orang-orang sekitar kita. Itu adalah manfaat keuntungan dari orang yang hidup senantiasa dalam kehendaknya. Ya. Kemudian yang terakhir, ini bukan yang terakhir ya, tapi ada lagi. Ini saya sampaikan ada 6 poin saja. Orang yang hidup dalam kehendaknya senantiasa itu akan hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Amin. Bapak Ibu Saudara mau hidup sesuai kehendaknya? Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian ya. WL singer boleh dibantu. Ini biar menjadi doa kita Bapak Ibu Saudara. Kita minta yang mempunyai kehendak itu untuk memberikan kita hati. Bukan aku akan Engkau Tuhanku, perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapa-Ku, Tuhanku mau mematuhi. Berikan aku hati berkat Yang kami pegang akan suara gembala kami, bahkan suara Roh Kudus.
Yes Lord, amin. Jadikan semua rencanamu genap dalam hidupku. Tuhan, ku mau turuti. Berikan aku Hatiku akan Engkau Tuhan. katakan sungguh-sungguh dan Perhatikan firman-Mu setiap hari. Yes Lord, amin. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapa-Ku. Tuhan, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan gerak-Mu setiap hari. Setiap hari kami perhatikan kehendak-Mu. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Tuhan, ku mau turuti. Yes Lord. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku. Hanya Engkau kesukaanku. Hanya Engkau kesukaanmu. Hanya Engkau kesukaanku. Hanya Engkau. Musik saja mainkan lagu ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Dan kami sudah belajar bagaimana tanda-tanda kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus menetralkan firman-Mu. Roh Kudus melawat, mengurapi, menjamah setiap hati. Biar kami tahu apakah kami saat ini sedang hidup dalam kehendak-Mu atau tidak. Sungguh kami rindu untuk bisa hidup dalam kehendak-Mu senantiasa setiap hari. Karena hidup ini milik-Mu, bukan milik kami. Maka kami hidupi bukan dengan kehendak kami, tapi kami hidupi dengan kehendak-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami singkapkan lebih lagi buat kami kebenaran-kebenaran-Mu, biar kami semakin indah, biar kami semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Sungguh itu kerinduan kami, dan itu menjadi tujuan hidup kami. Itu menjadi tujuan hidup kami ya Bapa. Hidup seturut kehendak-Mu dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup anak-anak-Mu di sini, di tempat ini. Saya berdoa berkati Tuhan
usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati studi mereka, berkati apapun yang mereka lakukan. Terlebih berkati kehidupan rohani kami, agar kami semakin mendekat kepadamu, agar kami semakin taat, duduk diam di hadapan-Mu setiap hari, agar kami terus bercermin pada firman-Mu, kebenaran-Mu, Alkitab-Mu setiap hari. Lindungi kami, berikan kami kesehatan, dan ajar kami untuk bersyukur senantiasa setiap hari. Masalah boleh kami hadapi, tapi kami dalam dekapan kasih-Mu, kami dalam gendongan Engkau, Tuhan Yesus Gembala kami yang agung, yang penuh kasih, penuh kuasa. Roh Kudus bekerja, terus melawat kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita semua yang telah belajar dan mendengarkan firman dan mau taat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.